Group 7 SK1A class, and this my partner. In this presentation, we will tell you about incomplete independent clauses. First, I will explain to you about clause. Pengertian dari clause, kelompok kata yang mengandung subjek dan predikat, di mana subjek adalah tentang apa atau siapa yang dibicarakan, sedangkan predikat menerangkan sesuatu tentang subjek. Subjek dapat berupa orang, hewan, benda, atau konsep abstrak. Sementara predikat berupa verb atau kata kerja atau auxiliary verb dengan tanpa atau tambahan lain melengkapi makna kalimat tersebut. Pengertian independent clause. Independent clause adalah kelompok kata yang mengandung subjek, verb, dan biasanya komponen-komponen lain sehingga membentuk suatu kalimat yang utuh. Komponen-komponen lain tersebut seperti modifier yang dapat berupa adjektif, adverb, atau konstruksi lain yang berfungsi sebagai adjektif atau adverb, serta komplement yang dapat berupa direct object jika kata kerja yang digunakan merupakan transitive verb seperti hit, touch, want, atau subject complement berupa noun, adjective, atau konstruksi lain yang berfungsi sebagai noun atau adjektif jika kata kerja yang digunakan merupakan linking verb seperti is, am, are, was, were, is, atau smell. Verb, modifier, dan complement tersebut berfungsi sebagai predikat yang menerangkan subjek. Ciri utama sebuah kalimat independent clause: pertama, terdiri dari subjek yang menerangkan isi dari kalimat. Kedua, terdapat predikat yang menerangkan tindakan dari apa yang dilakukan subjek. Ketiga, mengungkapkan informasi yang menerangkan secara jelas dan membuatnya mudah untuk dipahami. Keempat, mempunyai makna yang lengkap. Kalimat majemuk atau compound sentence. Kalimat majemuk itu sendiri merupakan sebuah contoh atau tipe kalimat yang terdiri dari dua atau lebih independent clause. Beberapa klausa ini dapat dihubungkan oleh koordinat conjunctions, conjunction adverb, atau semikolon, titik koma. Masing-masing dari independent clause sendiri bisa membentuk kalimat sendiri. Namun jika dua atau lebih banyak klausa tunggal digabungkan, maka akan membentuk compound sentence. Compound sentence dengan conjunctive adverb. Conjunctive adverb atau adverbial conjunction adalah kata yang dapat difungsikan sebagai adverb maupun conjunction. Dalam kalimat ini, tanda koma dan semikolon atau titik koma bisa digunakan bersamaan dengan conjunctions ini. Macam-macam conjunctive adverb misalnya furthermore, however, otherwise, therefore, and finally. Kalimat kompleks atau complex sentence. Complex sentence atau kalimat kompleks adalah jenis kalimat yang terdiri atas satu independent clause serta satu atau lebih dependent clause atau subordinate clause. Independent clause adalah klausa yang dapat berdiri sendiri atau inti kalimat, sedangkan dependent clause merupakan klausa yang tergantung pada kalimat inti. Independent clause dan dependent clause biasanya dihubungkan dengan tanda koma atau kata penghubung, konjungsi. Pengelompokan kalimat. Kalimat bahasa Inggris dapat dikelompokkan berdasarkan strukturnya, yaitu berdasarkan keberadaan independent clause dan dependent clause. Dependent clause sendiri dapat berupa noun clause, adjective clause, dan adverbial clause. Selanjutnya, tipe kalimat yang terdiri dari satu independent clause disebut simple sentence. Sementara jika ada dua kalimat independent clause disebut compound sentence. Jika ada satu independent clause dan dependent clause, tipe kalimat tersebut disebut complex sentence. Adapun jika kalimat mengandung minimal dua independent clause dan satu dependent clause, tipe kalimat tersebut compound complex sentence. Secara sederhana, tipe-tipe kalimat bahasa Inggris dapat digambarkan sebagai berikut. Simple sentence sama dengan independent clause.
Compound sentence sama dengan independent clause plus coordinate conjunction atau titik koma dan titik koma plus conjunctive adverb plus independent clause. Complex sentence sama dengan independent clause plus dependent clause. Compound complex sentence sama dengan compound sentence plus complex sentence. Subjek, kata kerja, objek, dan komplement yang hilang. Semua klausa memiliki subjek dan kata kerja. Klausa dengan kata kerja tindakan seringkali mengambil objek langsung juga. Kata kerja yang hilang dari independent clause dapat berupa kata kerja satu kata, seperti ini, were taking, had, walking, atau frasa kata kerja yang terdiri dari satu atau lebih kata kerja, bantu, dan kata kerja utama, seperti will need, has been, should take, would have had walked. Kata kerja mungkin aktif seperti need, take, atau pasif seperti was, need, is taken. Subjek yang hilang dan objek langsung mungkin kata benda seperti people, vitamin Tom. Frasa kata benda seperti some famous people have vitamin pill, my friend Tom, atau kata ganti he, she, it, and they are subject pronouns. Him, her, it, and them are object pronouns. Setelah kata kerja menjadi dan kata kerja non tindakan tertentu lainnya digunakan pelengkap subjek daripada objek langsung. Pelengkap subjek juga dikenal sebagai predikat nominatif dan predikat kata sifat. Kesimpulan, dari pembahasan mengenai kompleks sentence dan penggunanya dapat disimpulkan bahwa kompleks sentence, kalimat kompleks, terdiri dari dua klausa yaitu independent clause, kalimat utama, dan dependent clause, kalimat tambahan, yang mana independent clause merupakan kalimat gagasan yang berdiri sendiri dan disamakan seperti simple sentence. Sedangkan dependent clause, kalimat tambahan, merupakan kalimat tambahan yang tidak dapat berdiri dan memerlukan independent clause yang ditambah kata hubung, conjunction, sehingga menjadi complex sentence, kalimat kompleks. I like to finish this presentation with say thank you very much for your time and attention. Me and my partner apologies for a lot of mistakes. So, goodbye and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.